Sahabat semesta, berhentilah merasa bahwa kamu harus memohon kepada semesta. Karena sejujurnya, semesta sedang menunggu perintah yang tepat dari sistem biologimu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa teknik visualisasi yang kamu lakukan berbulan-bulan tidak membuahkan hasil? Sementara ada orang yang hanya berniat sebentar saja, ternyata keajaiban datang bertubi-tubi. Jawabannya bukan seberapa keras kamu berdoa, tapi pada epigenetikmu. Ada sebuah kode terlarang di dalam selmu yang selama ini terkunci oleh trauma dan keraguan. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara meretas kode itu. Menggunakan ajaran Neville Goddard yang divalidasi oleh sains kuantum modern. Kita tidak akan meminta, kita akan memaksa semesta untuk melayanimu melalui reset biologi. Mari kita mulai. Halo sahabat semesta, saya Odi Ahmad. Senang sekali saya bisa kembali terhubung bersamamu dalam frekuensi ini. Banyak orang terjebak dalam spiritualitas angan-angan. Mereka berpikir manifestasi hanyalah soal pikiran positif. Namun, Neville Goddard berulang kali menekankan bahwa rahasianya pada perasaan. Tapi pertanyaannya, bagaimana kamu bisa merasa kaya kalau saldomu nol? Bagaimana kamu bisa merasa sehat jika tubuhmu sedang sakit? Saya punya jawabannya dari sains modern. Epigenetik. Tubuhmu bukan sekedar daging. Tubuhmu adalah antena frekuensi. Jika antenamu berkarat, sinyalmu tidak akan sampai kepada semesta. Dalam sesi kali ini, saya akan membawamu melampaui batas logika untuk memahami bagaimana mengubah ekspresi genetikmu agar selaras dengan impianmu. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kamu dengar hari ini mungkin adalah kepingan terakhir yang selama ini hilang dari perjalanan spiritualmu. Kode semesta. Mari kita masuk lebih dalam ke ruang mesin biologimu. Neville Goddard sering berbicara tentang kematian manusia lama agar manusia baru bisa lahir. Dalam sains, ini bukan metafora. Ini adalah proses neuroplastisitas dan remodelasi epigenetik. Kamu harus memahami bahwa setiap sel dalam tubuhmu adalah perpustakaan yang menyimpan jutaan buku instruksi. Namun, tidak semua buku itu terbuka. Saat kamu hidup dalam stres, kemiskinan, atau trauma, tubuhmu hanya membuka buku-buku berjudul kegagalan dan pertahanan diri. Inilah alasan mengapa meskipun mulutmu mengucapkan afirmasi positif, hidupmu tetap jalan di tempat. Karena sel-selmu sedang membaca instruksi yang salah. Neville mengajarkan teknik The Pruning Shears of Revision, atau pemangkasan masa lalu. Secara biologis,
saat kamu merevisi ingatanmu. Kamu sedang memutus sirkuit saraf lama di otakmu. Kamu sedang memaksa gen-gen stres untuk nonaktif dan menyalakan gen-gen pertumbuhan. Sekarang bayangkan medan torus jantungmu. Jantung bukan sekadar pompa darah. Jantung memancarkan medan elektromagnetik yang jauh lebih kuat dari otakmu. Ketika kamu merasa sudah memiliki apa yang kamu inginkan, jantungmu menghasilkan frekuensi koherensi. Frekuensi ini bertindak seperti perintah kepada atom-atom di sekitarmu. Inilah kode terlarang itu. Semesta tidak memberikan apa yang kamu minta. Semesta mencerminkan siapa dirimu di level seluler. Jika kamu belum melihat hasilnya di dunia fisik, itu karena kamu belum cukup lama mempertahankan frekuensi itu di dunia biologimu. Kamu harus menjadi penguasa atas emosimu sendiri, bukan budak dari keadaan di luar sana. Ingat pesan Neville di Sregard Appearances. Abaikan penampilan luar. Jika rekeningmu kosong, abaikan. Itu hanyalah sisa-sisa dari kode lama yang sedang memudar. Fokuslah pada kode baru yang sedang kita install hari ini. Karena begitu biologimu berubah, seluruh dunia harus tunduk dan melayanimu. Baik sahabat semesta, kita sampai di sinkronisasi batin. Sekarang saya akan membawamu masuk ke dalam ruang hampa di mana penciptaan terjadi. Kita akan melakukan sinkronisasi total antara jantung, otak, dan sel-selmu. Pastikan kamu benar-benar tenang. Lepaskan semua beban di punggungmu. Letakkan tangan kananmu di tengah dada dan tangan kirimu di perut bagian atas. Tutup matamu perlahan. Tarik nafas yang dalam melalui hidung. Tahan, rasakan energi berkumpul di dadamu. Buang nafas itu perlahan melalui mulut. Rasakan tubuhmu menjadi sangat berat. Sekarang bernafaslah melalui jantungmu. Bayangkan setiap nafas yang masuk membawa cahaya putih keperakan yang membersihkan setiap sel. Hiruplah rasa selesai. Buanglah rasa bagaimana. Hilangkan rasa bagaimana melalui hembusan nafasmu. Sekarang panggil satu impian terbesarmu. Bukan gambarnya, tapi rasanya. Bagaimana rasanya jika semua sudah selesai? Jika impian terbesarmu sudah selesai, hadirkan rasanya saat ini. Dekati dirimu di masa depan yang sudah selesai dengan keinginannya, dan peluklah dia. Rasakan getaran itu menjalar ke seluruh tubuhmu.
Jika kamu merasa merinding atau hangat, itu adalah tanda bahwa biologimu baru saja menerima perintah baru. Sarafagusmu sedang mengirimkan sinyal bahwa kita sudah menang. Kita sudah selesai, harapanmu sudah terwujud. Jangan lagi berpikir bagaimana. Dalam kegelapan di balik kelopak matamu saat ini, impian itu sudah terjadi, sudah selesai. Katakan dalam hati dengan penuh otoritas, saya adalah penguasa terhadap otoritas saya. Saya adalah magnet kelimpahan. Semesta melayani saya. Tarik nafas panjang. Buka matamu perlahan. Sinkronisasi selesai. Sahabat semesta, apa yang baru saja kamu lakukan adalah tindakan perlawanan biologis. Kamu telah memutus rantai nasib lamamu dan menggantinya dengan kode baru di dalam sel tubuhmu. Mulai hari ini, jangan lagi bertanya apakah ini berhasil. Pertanyaan itu justru akan merusak frekuensimu. Sebaliknya, katakan saja ini sedang terjadi. Sebagai bentuk sirkulasi energi, tuliskan di dalam komentar, sinyal batin saya sudah selaras. Semesta sedang melayani saya sekarang. Jika konten ini serasa membantumu, bagikan kepada jiwa-jiwa lain yang sedang resah menunggu keajaiban. Terima kasih sudah hadir bersama saya hari ini. Saya Odi Ahmad. Tetaplah tenang karena semua sudah ada yang mengurusnya. Terima kasih, sampai jumpa di Rahasia Semesta berikutnya.